Salam guys, Anda bersama Jeki Sembiri. Shalom, salam hikmat tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Terima kasih sudah menunggu video dari saya dan saya percaya teman-teman dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Oke, teman-teman, dalam kesempatan kali ini seperti biasa ada orang-orang yang menurut saya ini adalah orang-orang yang rasis, kudet ya kayaknya kurang gaul gitu, mainnya kurang jauh sehingga gampang sekali melihat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di Indonesia. Ada orang-orang yang sangat sepertinya takut sekali dalam melihat simbol salib. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang video tersebut. Jadi teman-teman, ada orang-orang yang melihat simbol salib dalam sebuah logo HUT RI dan kemudian mereka mempersoalkan itu oleh karena mereka tidak mau kerohanian mereka terganggu, akidahnya terganggu, dan lain hal sebagainya. Kita nggak tahu kenapa ya, nggak penting banget gitu. Serius, nggak penting banget. Pandangan saya adalah mengapa sebegitunya dengan simbol salib, seperti kebakaran jenggot gitu. Dan sepertinya seolah-olah Kristen itu melakukan misi bawah tanah melalui pemerintahan sehingga pemerintahan berpikir untuk bikin salib supaya semua orang Islam terganggu dengan simbol itu. Itu pemikiran yang receh banget. Bahkan seorang pemikir yang sangat receh pun tidak akan pikir sereceh itu gitu. Itu menurut saya sangat receh sekali. Tidak ada dalam pikiran Kristen ataupun teman-teman yang lain berpikir sedemikian rupa. Saya tidak tahu apa yang mendorong hal ini. Tanggapan saya seperti ini, teman-teman. Silakan teman-teman perhatikan baik-baik apa yang sedang terjadi, fenomena apa yang sedang terjadi di Indonesia ini. Ini bukan sikap mayoritas Muslim, itu yang saya tahu, bahwa ada banyak konteks masyarakat lain yang tidak mempersoalkan ini. Dan bahkan jika mereka melihat keserupaan mungkin dengan salib, itu dianggap ya biasa aja, tidak ada respon yang berlebihan, tidak ada seperti kebakaran jenggot dan merasa akan ada Muslim yang banyak masuk ke Kristen. Nggak ada yang berpikir seperti itu. Ada konteks beberapa saja, tapi ya tidak menjadi persoalan. Oh ya, mirip simbol salib, ya sudah. Tidak mereka langsung, oh simbol salib, langsung terhipnotis dan masuk Kristen. Nggak mungkin sereceh itu kan. Nah, maka sikap-sikap itu justru menunjukkan bahwa wah, receh banget ya, pemikirannya dangkal sekali. Nah, maka teman-teman, itu tidak majority, tidak mayoritas, hanya sekelompok orang-orang yang menurut saya dungu yang berpikir seperti itu. Dan apakah kita tahu bahwa kalau kita melihat mungkin ada seperti simbol salib, belum tentu itu salib dan bukan salib jika sama tiang rumah kita, dan ada banyak hal yang mungkin hampir serupa tapi kan bukan. Dan kalaupun teman-teman, oh ya ini seperti simbol salib di saudara-saudara yang Kristen ya, ya sudah. Kristen kan juga adalah agama yang legal, bukan berarti itu sebuah agama yang terlarang, sebuah agama yang merusak rakyat ini, kan nggak seperti itu gitu. Jadi berpikirnya yang menurut saya sangat dungu sekali. Ketakutan atau sikap rasis ini menurut saya mempermalukan Islam yang terlihat lemah dan barbar oleh karena sekelompok orang ini, seperti terlihat kurang wawasan ya. Respon ini menunjukkan sebuah kemunduran atau mungkin kedunguan. Seperti salib bukan berarti salib ya. Banyak bentuk-bentuk yang serupa dan hampir sama dengan salib tapi bukan salib. Seperti film-film luar negeri itu ya, kalau teman-teman tahu tuh banyak banget yang seperti film vampir, takut kepada salib gitu ya. Ada respon-respon seperti itu. Nah, contohnya begitu. Nah, apakah kalian mempersoalkan itu adalah vampir? Saya nggak tahu. Yang pasti bukan vampir kan? Kalian bukan vampir. Nah, makanya teman-teman, ketakutan seperti itu, berlebihan seperti itu, wah, menurut saya itu respon justru menunjukkan sebuah kemunduran beberapa golongan orang ini yang berpikirnya sangat receh. Contohnya, ayat kursi di teman-teman yang Muslim dipercaya dapat mengusir iblis, mengusir setan, orang yang kesurupan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau dibacakan itu, wah, orang itu setannya bisa pergi, dan itu kepercayaan teman-teman yang Islam.
Tapi orang-orang Kristen melihat ayat kursi, melihat lantunan ayat kursi itu biasa aja gitu. Biasa aja ya, karena bukan setan gitu kan. Nah, tapi ketika teman-teman ada yang melihat salib terus berespon yang berlebihan, apakah bisa kami orang Kristen menduga, wah nih jangan-jangan hantu nih, jangan-jangan iblis nih, kan bisa jadi seperti itu. Logikanya seperti itu teman-teman. Nah, tentu saja bukan iblis bukan setan. Jadi respon berlebihan itu justru terlihat sangat tidak baik. Kalau sampai ke luar negeri, aduh malu banget. Jangan sampai persoalan ini orang luar negeri itu tahu, karena ini persoalan yang sangat-sangat sebenarnya tidak penting sama sekali. Kalau teman-teman baca dalam website Kementerian Informasi Kepnek ya, untuk itu ada semua penjelasan simbol-simbolnya dan artinya itu ada semua. Tidak asal membuat seperti itu. Kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu adalah orang-orang yang toleran, yang menghargai satu dengan yang lain. Kristen adalah legal sebagai sebuah kepercayaan resmi di Indonesia, tetapi sikap ini seolah-olah Kristen adalah sebuah paham atau sekte yang sesat. Tentu sikap sebagian orang ini saya katakan sangat dungu akut gitu. Sikap dia seperti itu seolah-olah Kristen itu menjadi sebuah sekte yang berbahaya. Padahal kita agama yang legal juga di Indonesia ini, bukan punya bapak dia aja gitu. Saya berpikir dalam sebuah ilustrasi yang sederhana seperti ini. Orang-orang tersebut didesain untuk apa? Didesain bagaimana oknum-oknum tersebut dalam memandang agama lain, yang sebuah simbol atau penggambaran yang abstrak sekalipun tetap secara subjektif peka melihat salib dengan hasrat emosionalnya. Ilustrasinya seperti ini. Anjing pelacak itu diajari untuk melacak dengan insting yang tajam. Mereka diajar dengan ketat, dapat melihat dengan tajam, mencium dengan peka, dan dapat melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Sehingga jika ada dugaan orang-orang yang melakukan kejahatan, katakanlah narkoba mungkin, anjing tersebut dapat menemukan pelakunya di antara kelompok orang-orang banyak, bahkan di tengah-tengah kerumunan sekalipun. Karena telah terlatih dan dididik dengan baik sekali, sehingga anjing pelacak ini dapat menemukan orang tersebut. Bagaimana dengan orang-orang yang peka dengan salib? Tentu mereka bukan anjing, mereka manusia. Tetapi apakah mereka didesain untuk peka terhadap salib, membenci orang Kristen, dan memburu simbol-simbol keagamaan orang lain? Apakah mereka didesain untuk itu? Mata mereka lebih peka, bahkan lebih peka daripada orang Kristen sendiri memandang salib. Tentu hal ini sangatlah tidak baik. Bahkan orang Kristen sendiri baru tahu ketika itu dipersoalkan. Itu lucu banget menurut saya. Harusnya orang Kristen yang merasa terhina karena simbol itu digunakan, yang dianggap sakral digunakan semena-mena dan lain hal sebagainya. Tapi ya ternyata itu bukan salib. Maka jika pun itu serupa atau mirip dengan salib, orang Kristen tidak tersinggung sama sekali, karena memang bukan salib. Tetapi ada oknum yang lain malah tersinggung, marah, dan mengatakan kristenisasi dengan tuduhan-tuduhan yang serampangan, sangat-sangat memalukan. Sebagai orang Kristen, saya mau mengatakan salib adalah simbol hukuman dan kutuk bagi mereka yang tidak mengerti dan tidak mengenal Yesus. Salib itu dulunya adalah simbol kutukan, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu. Teman-teman, yang tergantung di sana adalah orang berdosa. Yang tergantung di salib itu sebelum dan sesudah Yesus adalah orang yang berdosa, yang pantas untuk dihukum. Itu udah terjadi banyak sekali. Tetapi makna itu berubah bagi kami karena yang tergantung di sana adalah orang yang tidak berdosa, tidak punya kesalahan, bahkan tidak pantas untuk dihukum. Apa kesalahan Yesus? Ahli sejarawan Yahudi sekalipun secara catatan historis tidak pernah menemukan sedikit pun cacat kriminal dari Yesus. Dia tidak pernah berperang, dia tidak pernah mengajak orang untuk berperang, dia tidak pernah merebut sesuatu dengan kekuatan, dia tidak berdosa. Tetapi yang tidak berdosa, yang tidak pantas untuk dihukum itu memberi dirinya supaya kami yang percaya tidak binasa. Harus yang tidak berdosa yang menjadi korban. Makanya hanya Allah yang pantas, karena di dalam dirinya tidak ada dosa. Sehingga dalam rupa manusia, hukuman karena dosa dijatuhi kepada pribadi firman-Nya yang menjadi manusia. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mengapa orang Kristen begitu menghargai simbol salib itu? Oleh karena kekuatan itu, salib itu telah berubah makna ketika yang tidak berdosa mau
menjadi jalan keselamatan bagi orang yang berdosa. Demikian video kita kali ini teman-teman. Jadi mari kita saling menghargai di negeri ini. Kita berbeda, bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama, bahwa perbedaan itu harus terjadi. Perbedaan itu harus terjadi. Dan kita membuktikan bahwa dalam sisi kita ada kebenaran. Bukan karena kekuatan, tapi karena akhlak kita, karena kebaikan kita. Harus kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang bertuhan. Tunjukkan kasih itu dimanapun kita berada. God bless you. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat. Tuhan Yesus memberkati.